Shalom and Horas. Shalom. Inang, amang buhur undang buru. Ya, perkenalkan nama saya, mungkin ada yang baru juga tahu, Gideon Gunawan Ceo Pandapotan Sirait, istri Boru Panjaitan. Kok ada itunya ya? Saya Chinese yang sudah di pasu-pasu. Ya, sudah ada nomor Sirait 1350 Sirait DKI. Jadi sah. Jadi bukan mengaing aja tapi benar-benar sah. Yang menikah 2006 dengan Bu Panjaitan di dekat Pulau Gadung itu. Arion. Arion, tetangga dong kita. Iya, Arion. Di Romang. Karena yang punya teman juga di situ. Jadi ya dapat harga murah. diskon ya, gitu kan, persaudara kayak gitu. Jadi ya saya senang sekali, terima kasih Bu Christine dan tuan rumah juga yang sudah membuka tempat. Dan saya sudah tahu, karena tadi udah ada bisik-bisik jangan terlalu lama Pak, soalnya kalau orang Batak kalau udah lapar susah. karena waktu saya menikah itu benar kejadian, waktu saya menikah saya telat. Wah, itu sekitar ya kurang lebih 1000 orang datang itu melotot sudah sudah lapar ini, kenapa pengantinnya lambat datang gitu ya. Ya tapi ya puji Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus dengan tema tadi katakan never give up. Saya akan bacakan ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa ia adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegur supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, yang memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri, pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini banyak yang kita sudah dengar. Kita akan belajar, percayalah saya bisa adjust, ya nggak akan lama. Tapi kita belajar tentang Bartimeus, bagaimana dia punya tekad yang kuat ketika dia mendengar. Jadi waktu itu Yesus masuk di Yeriko dan Yesus sudah keluar dari Yeriko, dikatakan ada orang buta bernama Bartimeus duduk di pinggir jalan. Kalau kita lihat orang buta, maksudnya orang pengemis itu biasa ya. Di Melbourne juga banyak. Saya nggak tahu di Geelong, saya belum pernah keliling-keliling di Geelong ada nggak. Kalau di City ya CBD itu banyak sekali gitu juga ya, pengemis. Tapi kan dikatakan ketika didengar Yesus orang Nazaret, mulai dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah kami." Nah, kalau kita baca ini menarik. Kenapa? Bartimeus seorang pengemis, tetapi bukan berarti dia tidak belajar tentang siapa Yesus. Ya, kenapa? Karena dia berani berkata, "Yesus anak Daud, kasihanilah kami." Murid-muridnya nggak tahu kalau Yesus sendiri itu keturunan dari Raja Daud. Bayangkan seorang pengemis, dia bukan berarti dia tidak belajar. Dia mengenal Yesus karena Yesus itu Raja Daud. Statement yang keluar dari dia itu adalah pengetahuan dia akan Tuhan. Yang pertama kita belajar, mungkin kita apapun kondisi kita, apapun posisi kita, pastikan kita kenal Tuhan, siapa yang kita sembah. Karena dari pengenalan itu kita bisa memanggil sesuai dengan yang kita tahu. Kalau kita tahu cuman Allah yang seperti ini, ya kita tahu seperti itu. Tetapi Bartimeus dikatakan son of David, have mercy on me. Ini sesuatu yang beyond daripada murid-muridnya. Murid-muridnya nggak pernah ngomong tentang Yesus bahwa Raja anak Daud. Bayangkan itu udah puluhan ribu tahun yang lalu. Tapi Bartimeus, dia tahu yang namanya Yesus itu pasti keturunan dari Raja Daud. Waktu dia menjerit, siapa yang respon pertama? Disuruh diam. Murid-murid. Dikatakan banyak orang menegur dia supaya diam. Kenapa? Karena ya kalau kita banyak teriak-teriak, berisik, diam. Ya, tetapi justru ini gambaran bahwa ketika kita ada mau serius dengan Tuhan, sekeliling kita akan shout down kita. Kenapa? Udah nggak usah terlalu
percaya biasa-biasa aja. Ya, sering ya kita dengar jangan terlalu fanatik istilahnya gitu. Justru saya mau encourage, kita harus benar-benar straight. Harus benar-benar garis keras. Kenapa? Karena tanpa garis keras gitu, orang-orang ini akan buat juga akhirnya kita akan mudah terombang-ambing dengan dunia ini. Apalagi dunia yang semakin yang tinggal di Melbourne, yang punya anak tahu tadi ya, dokter aja nggak bisa nentuin gendernya sekarang, laki-laki atau perempuan, tergantung orang tua aja deh. Di sekolah juga gitu. Ya, nanti ini tantangan yang nggak mudah sebenarnya buat zaman sekarang, khususnya yang punya anak di sekolah. Satu kali ada anak jemaat dipanggil gurunya karena dia bilang, no, my mom said I'm girl. Dipanggil, katanya kalau kamu masih mau sekolah di sini, ya jangan suruh anakmu tentuin gender sendiri, biar dia mau cowok cewek terserah, kamu jangan ngajarin. Bayangkan, kalau enggak kamu pindah di private, which is yang lebih mahal. Nah itu kondisi keadaan saat ini. Jadi anak orang tua udah gak ada hak nentuin, kamu ini cewek ya, kamu ini cowok ya. Nanti kalau di sekolah dia ngomong, no, I'm a boy, pasti ya orang tuanya dipanggil, pasti. Siapa yang ngajarin? Biarin aja mereka nentuin diri sendiri. Bayangkan, kita punya anak udah gak punya hak untuk nentuin. Nah itu keadaan kalau kita gak serius dengan Tuhan, kita akan bablas dengan zaman ini. Tetapi Bartimeus, dia never give up, dia tidak menyerah. Walaupun dia diam kamu, berisik, dia makin teriak makin keras. Son of David, have mercy on me. Apapun kondisi kita saat ini, masalah, pergumulan, ya percayalah selama kita masih hidup pasti ada masalah, ya. Kecuali kalau udah RIP ya, rest in peace, sudah nggak ada masalah. Jadi selama masih hidup kita punya masalah just fine. Tetapi kita menjerit sama Tuhan. Dan jeritan yang kedua dari Bartimeus membuat Tuhan Yesus berhenti. Doa-doa kita, pastikan kalau kita berdoa untuk sesuatu yang bukan kita ingini tetapi yang kita butuhkan, Tuhan selalu menjawab apa yang kita butuhkan, bukan yang kita ingini. Ya, catat itu banyak. Tapi ya berdoanya untuk apa? Ya, saya percaya Tuan Rumah bilang ini tahun kedua dan sudah dipublish. Kalau mau ada pesta itu satu hal yang luar biasa, ya, karena Bapak Ibu untuk membuka rumah tempat itu nggak mudah gitu, tetapi ya, Lina ya udah membuka hati itu luar biasa. Ya pastikanlah selalu ada setiap persekutuan doa di sini. jadi benar ya, biar kalau istilah ya selalu Tuhan dipasu-pasu terus kan, diberkati terus. Nah murid-murid langsung Tuhan Yesus diam, langsung murid-murid dikatakan Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, pergilah dia memanggil engkau. Nah ayat 50, lalu ia menanggalkan jubahnya. Masa itu, kalau kita tahu masa Yesus, kita tahu dia bagaimana dia pengemis itu dari jubah. Karena dari jubahnya itu jadi kita tahu, oh dia pengemis. Ya, kalau tahu dari mana itu guru, karena pakaiannya guru. Oh ini orang Farisi, karena dari pakaiannya beda. Ya. Jadi semuanya itu culture-nya itu seperti itu. Dan jubah Bartimeus, jubah khusus. Kenapa? Dengan jubah itu dia mendapatkan uang. Kenapa? Berarti dia berhak untuk terima jatah istilahnya. Karena orang akan belas kasihan dengan jubahnya dia. Artinya jubah itu bicara penghasilan dia. Waktunya lapar sudah. Peringatan pertama. Berarti udah 10 menit juga. 10 menit kedua. Oh iya. Jadi jubah itu bicara penghasilan dia. Tapi waktu Yesus panggil dia, dia berani tanggalkan dia. Artinya ketika kita mengikuti Yesus, kita datang kepada Yesus, berani gak kita tanggalkan semua sesuatu yang merintangi kita? Apapun yang merintangi kita, ya pendidikan kita, education kita, wealth kita, apapun. Karena waktu kita lahir telanjang, paling pun nggak ada, paling juga bawa satu jas, satu sepatu, plus juga Alkitab. Saya juga bingung, seringkali ditaruh di Alkitab. Ini Alkitab dia suka bacanya, tapi kan udah nggak bisa dibaca, ditaruh peti juga. Mendingan saya hidup. Ketika hidup, nah betul kan? Kayak hidup nggak boleh dibaca. Tapi saya lihat dan saya cuma melihat, oh ya kenapa? Justru itu selagi Tuhan percayakan kita hidup, carilah Tuhan. Karena Bartimeus itu berani menanggalkan itu, dan ini bukan hal yang mudah. Buat Bartimeus ini langkah yang besar.
Kenapa? Karena dengan jubahnya dia bisa mendapat penghasilan. Tapi waktu Yesus panggil dia mau tanggalin semua. Karena itu jadi burden. Sesuatu yang mengikat kita di dunia ini akan menjadi burden untuk kita datang kepada Yesus lebih sungguh-sungguh. Apapun itu. Makanya Tuhan selalu bilang, di mana hatimu berada, di situ hatimu berada. Di hatimu berada, di situ hatimu berada. Jadi apa yang kita hargai lebih dari Yesus, itulah jadi idol kita semua. Tapi Bartimeus dia melangkah keluar. Aku tahu, aku jalan. Nah, waktu Bartimeus muda mengambil langkah yang luar biasa, jawab orang buta, Rabuni, terus ditanya. Ini pertanyaan Tuhan Yesus ini yang luar biasa. Ya, saya akan bacakan 51. Tuhan Yesus bertanya kepada, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saya stop di sini. Di sini kita mungkin yang kalau pergi jalan ke situ pasti pernah lah, gak sering tapi pernah lah kasih orang yang minta-minta kayak gitu ya. Tapi pernah gak kita ngomong sama yang di situ? What do you want me to do for you? Pernah gak ada yang nanya? Nggak ada. Tapi Yesus tanya. Artinya waktu Yesus bertanya itu memulihkan mental dia, bahwa dia itu sama dengan murid-muridnya. Dia itu tidak lebih rendah daripada yang lain, yang orang normal. Dan itu Yesus menyembuhkan dari dalam dulu. Image dia sebagai orang pengemis diangkat sama Tuhan. Instead sebelum dia secara physically. Dan itu yang Tuhan kerjakan. Tuhan selalu merepair hati kita terlebih dahulu daripada yang lain. Karena hati kita ini yang paling penting di hadapan Tuhan. Kalau physically mungkin sakit, nggak sembuh, tapi hati kita. Karena hati yang gembira adalah obat. Tuhan mujizat terjadi, tapi Tuhan sentuh hatinya. Waktu Tuhan memulihkan Bartimeus, dia memulihkan citra dirinya dia. Karena dia merasa dia paling minim, dia paling sengsara, dia karena ya kondisinya buta dan pengemis. Tapi Yesus, apa yang kamu ingin aku perbuat bagimu? Wah, ini statement yang sudah memulihkan harapan dia. Dan tidak pernah ada orang yang bertanya kepada itu selama Bartimeus nggak ditulis berapa tahun, tapi pasti lama. Tapi Yesus memulihkan dari itu. Dan dikatakan Rabuni, katanya guru, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Pada saat dia percaya, Rabuni aku melihat. Dan dia butuh untuk melihat. Ketika mujizat terjadi, dia nggak ninggalin Tuhan. Tapi ayat selanjutnya, lalu ia mengikuti Yesus. Berapa banyak orang anak-anak Tuhan ketika diberkati Tuhan sudah lupa. Aduh, kok Inang, Amang nggak ke gereja lagi? Iya sibuk nih, bisnis lancar. Di sini sih nggak ada gitu kan. Di sore minggu itu penghasilannya double gitu kan. Ya, di sini sih nggak ada gitu ya. Tapi di luar sana gitu. Banyak kali ketika diberkati gitu. Jadi banyak seperti itu dan which is ya itu manusiawi. Tetapi Tuhan mau gak kita ketika kita mendapat apa yang kita inginkan, justru sebaliknya, Tuhan aku mau ikut engkau. Wow, Bartimeus dia nanggalin jubahnya, dia melangkah, Tuhan pulihkan hatinya dan dia ikut Yesus. Dan ini yang kita harus belajar hari ini. Kalau Bartimeus mengambil tekad seperti itu, apalagi kita yang masih dua tangan, dua kaki, mata sempurna, seringkali kita ngeluh. Tuhan, aduh kok capek banget ya di Australia. Nggak usah di Australia, di Indonesia juga capek. Di dunia ini selalu capek. Tapi biarlah capeknya itu diiringi dengan sukacita. Karena capek kita ini kan capek untuk ya kalau kerja kan nggak ada. Jangan selalu lihat TV iklan sebelahnya, wah duduk aja dapat penghasilan, nggak mungkin ya. Itu semuanya dibohong-bohongin doang itu. Nggak ada. Tuhan bilang kalau nggak makan ya jangan kasih makan. Kalau nggak kerja jangan kasih makan. Ya, kita harus kerja. Ya, capek tapi dengan enjoy. Karena kita tujuannya menjadi berkat. Ketika tujuan kita benar, maka kita melakukan dengan sukacita. Ya, dengan sukacita. Saya percaya semuanya kita dipanggil Tuhan untuk kita menjadi berkat untuk orang lain. Selalu. Karena Tuhan mau kita seperti itu, apalagi komunitas ini. Dan saya senang sekali waktu saya dipilih ke 7 tahun. Ya, ada bapak tuaku, maka dia kerja di ADB selama 7 tahun. Ya, kami tuh udah dianggap anak. Ya, dan saya senang sekali dan ya saya senang gitu kalau ke orang-orang Batak kok mana-mana ke bangsa-bangsa, wah ketemu ini ketemu langsung connect. Ya,
Dan saya bersyukur gitu, sampai sekarang masih tetap connect, tetap bangun firman Tuhan, sharing firman Tuhan. Ya waktu di Filipina, walaupun saya juga dibilang itu apa, bukan purba ya, pura-pura Batak, tapi memang aku dimargain. Terus aku buat komunitas orang Batak juga se-Filipin ya, dari bapak tua ini. Jadi dia senang, di rumahnya sama, di rumahnya di ADB setiap sebulan sekali pertumbuhan. Wah, itu ada sekitar 40 apa 30, bahkan orang Advent. Jadi kita pisah, yang ini daging, yang ini ayam. Jadi nggak apa-apa, sama-sama orang Batak, tapi kan Advent nggak makan. Jadi ini kita harga, dan itu wah, semuanya luar biasa. Dan saya senang gitu. Ya, saya keluar dari Filipina masih berlanjut. Karena apa? Karena tujuannya sesama, selain Indonesia, tetapi sesama orang-orang Batak. Dan ini yang luar biasa. Ya, jangan sampai kita kenal, wah saling menjatuhkan. Enggak. Justru disinilah tempat kita keluarga untuk saling membangun satu yang lainnya. Kalau Bartimius bisa, apalagi kita. Sekarang pertanyaan, mau gak kita? Pertama, nanggalin apa yang menjadi beban kita. Yang kedua, mau gak kita merendahkan hati? Tuhan, I need you. Ketiga, mau gak kita ikut dia? Setelah mendapat semuanya ini, justru makin sungguh-sungguh ke Tuhan. Bukannya setelah mendapat berkat malah meninggalin Tuhan. Banyak yang ingat ya waktu Tuhan menyembuhkan 10 orang kusta, yang balik berapa? Satu. Kenapa? Karena ya udah sembuh, udah waktunya gue cari duit, udah waktunya gue ini. Enggak, yang satu justru balik. Justru yang balik justru bukan orang Yahudi. Dikata Tuhan, aduh. Tapi ini yang kamu terima semuanya. Sering kali kita, jangan sampai kita lupa. Amin. Puji Tuhan.